Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tugas mata kuliah konsultasi gizi kami yang berjudul Membangkitkan Pembicaraan dan Proses Perubahan dalam Wawancara Motivasi, mengintegrasikan wawancara motivasi dengan pendekatan perubahan perilaku lainnya. Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama ada Hima Audina Putri, kemudian ada Natasha Teopani Manurung, kemudian ada Tia Fadila Sari, ada Raisa Azrina, Rina Timasari, dan saya sendiri Wanda Jaskia Paulina Kutarin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hima Audina Putri. Pada Hima, saya persilahkan. Baiklah, berikut adalah latihan 2.8 untuk berlatih mengidentifikasi pembicaraan perubahan dan pembicaraan keberlanjutan. Yang pertama, bekerjalah dengan pasangan. Yang kedua, masing-masing dari Anda harus memilih perilaku yang ingin Anda ubah, seperti minum lebih banyak air, mengurangi minum kopi, makan lebih banyak buah, dan lain-lain. Yang ketiga, bergantian menjadi konselor dan klien dan mengeksplorasi perilaku yang diinginkan untuk diubah. Yang keempat, rekam sesi Anda. Yang kelima, ketika Anda menjadi konselor, bantu klien Anda untuk mengeksplorasi ambivalensi mereka. Yang keenam, pastikan untuk menyertakan penegasan. Yang ketujuh, setelah masing-masing mendapat giliran, dengarkan rekaman dan catat perubahan dan pertahankan pertanyaan yang dibuat oleh masing-masing peserta. Dan yang terakhir, diskusikan temuan Anda dengan pasangan Anda. Selanjutnya, ketika Anda menjadi konselor, bantu klien Anda untuk mengeksplorasi ambivalen mereka dan pertimbangkan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja alasan yang Anda miliki untuk mempertimbangkan perubahan? Yang kedua, apakah Anda pernah mencoba melakukan perubahan perilaku ini di masa lalu? Jika iya, apa yang Anda pelajari? Yang ketiga, beri nilai pada skala 0 sampai 10, dengan 10 sebagai nilai tertinggi tentang pentingnya perubahan perilaku tersebut. Yang keempat, mengapa Anda memilih angka 4 dan bukan 2? Yang kelima, jika Anda berubah, seperti apa perubahannya? Yang keenam, beri nilai pada skala 0 sampai 10 dengan 10 sebagai nilai tertinggi. Seberapa yakin Anda akan melakukan perubahan perilaku? Selanjutnya, apa yang harus terjadi agar Anda memilih angka 6 dan bukan 5? Dan yang terakhir, jika Anda memutuskan untuk berubah, apa yang akan menjadi pilihan Anda? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah membangkitkan pembicaraan perubahan. Pada dasarnya, tujuan pembicaraan tentang perubahan dalam konseling adalah untuk membantu klien memahami dan menyelesaikan ketidaksesuaian antara perilaku mereka dengan nilai-nilai serta keinginan mereka. Pemandu konseling memberikan ruang untuk klien menjelajahi alasan di balik perilaku mereka dan potensi konsekuensinya. Ketika kesadaran akan ketidaksesuaian itu muncul, klien cenderung lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah menuju perubahan. Hal ini berarti pergeseran dari keraguan-raguan menuju komitmen untuk bertindak. Dalam intinya, konselor bertujuan untuk memberikan dukungan dan dorongan agar klien dapat mengambil langkah-langkah untuk perubahan perilaku mereka. Selanjutnya, yang pertama, mengajukan pertanyaan yang membangun. Ketika klien berbicara dengan jelas tentang pikiran dan perasaan mereka terkait perubahan perilaku, konselor dapat menggali lebih dalam tentang komitmen klien. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat membantu. Yang pertama, apa yang Anda harapkan dari kerjasama kita? Kemudian, ide apa yang Anda miliki untuk menurunkan kadar gula darah Anda? Apa masalah dalam pola makan Anda saat ini? Dan yang terakhir, kebanyakan orang memikirkan perubahan perilaku memiliki alasan untuk tidak berubah dan alasan untuk berubah. Apa alasan yang Anda miliki sehingga Anda mempertimbangkan untuk berubah? Untuk menegaskan motivasi klien, konselor bisa mengangguk sebagai tanda perhatian.
Dalam pembicaraan, konselor bisa memberikan respon yang mencerminkan, bertanya untuk memahami lebih dalam, misalnya berapa kali, seberapa sering, atau memberikan contoh, dan juga mencatat perubahan yang dibicarakan dalam rangkuman. Dengan cara ini, konselor memberikan dukungan yang jelas dan membantu klien merasa didengar, serta termotivasi untuk melangkah ke arah perubahan yang diinginkan. Demikian saya serahkan kembali kepada rekan selanjutnya. Yang kedua, evaluasi pentingnya dan keyakinan. Teknik ini biasanya melibatkan dua pertanyaan. Pertama, kalian diminta untuk menilai pada skala 0 sampai 10, dengan 10 sebagai yang tertinggi. Pentingnya perubahan perilaku, misalnya meningkatkan asupan buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya, mereka diminta untuk menilai lagi pada skala yang sama keyakinan mereka dalam melakukan perubahan. Pertanyaan lanjutan mengeksplorasi pilihan, misalnya, mengapa Anda memilih angka 4 dan bukan 2? Apa yang Anda perlukan untuk mencapai angka 7 bukan 4? Seseorang mungkin merasa bahwa suatu perubahan bermanfaat dan bahkan mungkin menimbulkan pembicaraan tentang perubahan yang mengindikasikan pentingnya perubahan. Namun, jika orang tersebut kurang yakin akan kemampuan untuk melakukan perubahan, maka penerapan strategi tindakan tidak akan berhasil. Misalnya, seorang wanita mungkin merasa yakin dengan kemampuannya untuk meningkatkan asupan kalsiumnya, tapi dia tidak mempertimbangkannya jika isu tersebut cukup penting. Maka tingkat kesiapannya untuk berubah menjadi berkurang. Begitu pula dengan seorang wanita yang merasa peningkatan asupan kalsium itu penting, namun tidak merasa yakin dengan kemampuannya untuk melakukan peningkatan tersebut. Akan berada pada tingkat kesiapan yang rendah untuk berubah. Secara umum, tingkat kesiapan yang paling rendah sering dikaitkan dengan tingkat kepentingan yang rendah. Perbedaan antara istilah diilustrasikan pada tabel 2.9. Yang pertama, klarifikasi nilai urutan kartu. Teknik ini berhasil digunakan dalam uji coba jiwa kesehatan tubuh sehat. 50 klien diminta untuk mengurutkan kartu yang masing-masing memiliki nilai inti pribadi, atau seperti menjadi orang tua yang baik, kompeten, atau menarik, menurut betapa pentingnya nilai bagi mereka. Kemudian, kalian ditanya apakah ada hubungan antara keinginan perilaku kesehatan dan nilai-nilainya. Strategi ini telah dimasukkan ke dalam latihan 2.9. Yang kedua, ubah peran. Beritahu klien Anda bahwa Anda akan mengubah peran dan minta klien meyakinkan Anda untuk melakukan perubahan perilaku yang direncanakan. Biarkan klien membujuk Anda secara bertahap. Yang terakhir, strategi harian biasa. Minta klien untuk meluangkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk menggambarkan hari-hari biasa dan menjelaskan bagaimana masalah kesehatan mereka, atau misalnya diabetes, dan kebutuhan makanan mempengaruhi kehidupan mereka. Strategi ini dibahas lebih rinci di bab 4. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Menurut Stephen Rollnick, Pip Mason, dan Chris Butler, dalam buku yang berjudul Health Behavior Change, A Guide for Practitioners, ada 3 topik dalam pembicaraan tentang perubahan perilaku, yaitu kepentingan kenapa, keyakinan bagaimana dan apa, kesiapan kapan. Dalam topik kepentingan, sebagai contoh, ketika akan melakukan konseling dan kita memberikan diet kepada pasien akan memikirkan kepentingan dari diet yang akan dilakukan. Maka akan timbul berbagai pertanyaan, contohnya seperti apakah ini bermanfaat, kenapa harus saya, apa manfaatnya bagi saya, apa yang akan berubah, berapa biayanya, apa saya benar-benar ingin atau apa saya benar-benar butuh, apakah ini akan membuat perubahan. Nah, begitu juga dengan keyakinan. Akan timbul berbagai pertanyaan-pertanyaan keraguan, seperti apakah saya bisa, bagaimana saya melakukannya, bagaimana cara mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berupa X, Y, dan Z, akankah saya berhasil jika suatu hal terjadi, perubahan apa yang akan terjadi. Dalam hal ini, kita sebagai konselor harus bisa meyakinkan pasien kita dengan kata-kata yang memotivasi. Setelahnya akan muncul pertanyaan tentang kesiapan, berupa haruskah saya melakukannya sekarang,
Dan bagaimana dengan kepentingan lainnya? Biasanya ketika sudah tahu kapan harus melakukan hal yang kita sarankan, contohnya kita menyarankan untuk memperbanyak aktivitas fisik kepada pasien kita berupa olahraga. Nah, pasien akan khawatir hal tersebut akan mengganggu kepentingan ataupun aktivitas lainnya, seperti contohnya pekerjaan yang biasa dilakukan. Sebagai konselor, kita bisa menyarankan kapan waktu ataupun bagaimana cara untuk menyelipkan olahraga itu di sela-sela aktivitas lainnya pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, 2.9 pengurutan kartu klarifikasi nilai. Yang pertama, dapatkan 23 kartu indeks. Kemudian yang kedua, pada salah satu kartu diberi label yang pertama, penting bagi saya. Kemudian label pada kartu yang kedua itu sangat penting bagi saya. Dan yang terakhir diberi label dengan tanda tidak penting bagiku. Kemudian yang ketiga, pada satu kartu diberi label perubahan perilaku yang Anda rencanakan, seperti mengurangi minum kopi, dan pada kartu kedua dituliskan perubahan perilaku lain yang Anda pertimbangkan, seperti berolahraga lebih banyak. Kemudian yang keempat, pada kartu yang tersisa, buatlah 18 kartu nilai, dan pada setiap kartu tulislah salah satu nilai berikut. Contohnya seperti orang tua yang baik, pasangan yang baik, atau kekayaan. Pasangan yang dicintai, kesehatan, kreativitas, komunikasi yang baik, dihormati di rumah, spiritual yang terpenting, perhatikan energi, kompeten, menarik, sukses, mandiri, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Next. Kemudian yang kelima, kocok 18 kartu nilai. Kemudian yang keenam, bekerja samalah dengan seorang rekan dan berilah kartu Anda kepada rekan Anda. Kemudian yang ketujuh, rekan Anda akan membacakan naskah berikut untuk Anda. Saya meletakkan 3 kartu judul di depan Anda. Ambil 18 kartu nilai dan 2 kartu perubahan perilaku Anda. Lihat masing-masing dan letakkan di bawah kartu judul. Satu-satunya aturan adalah tidak boleh ada lebih dari 4 kartu ditumpukkan. Yang kedelapan, pasangan Anda kemudian akan bertanya kepada Anda, bagaimana hubungan perubahan perilaku yang Anda inginkan dengan tujuan atau nilai-nilai ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir ada mengintegrasikan wawancara motivasi dengan pendekatan perubahan perilaku lainnya. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana wawancara motivasi atau MI dapat diintegrasikan dengan pendekatan perubahan perilaku lainnya. Yang pertama, MI adalah gaya komunikasi yang dapat digunakan bersama dengan pendekatan lain untuk membantu individu membuat perubahan perilaku. Yang kedua, MI dapat digunakan pada tahap awal untuk membantu klien yang ragu-ragu untuk berubah dan kemudian digabungkan dengan teknik lain saat klien siap. Contohnya, seorang klien dengan kolesterol tinggi dapat memulai dengan makan ikan 3 kali seminggu. Kemudian MI dapat digunakan lagi untuk membantu mereka mengurangi asupan natrium. Yang keempat, penelitian menunjukkan bahwa MI efektif dalam membantu individu menurunkan tekanan darah dan mengubah perilaku diet. Yang kelima, dokter perlu memilih pengalaman dengan berbagai metode untuk membantu klien mengubah perilaku kesehatannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, MI adalah alat yang berharga yang dapat diintegrasikan dengan pendekatan lain untuk membantu individu membuat perubahan perilaku yang sehat. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 18 kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.